TDS 2021 ada beberapa hal yang baru yang coba kita rencanakan. Pertama, dasarnya tentu setelah TDS 2020 ditiadakan, kemudian sekarang kita adakan lagi 2021, tetap di tengah pandemi sehingga harus ada yang baru. Yang kedua, karena memang masyarakat sudah menginginkan TDS yang baru. Jadi hal-hal baru yang kita ingin lakukan di TDS 2021 adalah yang pertama, etapenya menjadi lebih sedikit. Kemudian ada etape Cycling for All atau Grand Fondo, yaitu memberikan kesempatan kepada komunitas penghobi sepeda untuk menjajal rute-rute TDS. Nah, yang ketiga adalah kita akan membuka peluang sebesar-besarnya untuk sponsorship karena TDS 2000 yang akan datang 2022 itu kita akan menuju ke pihak swasta. Dan yang keempat, bahwa di TDS yang 2021 kita akan buat aplikasi untuk masuk ke venue-venue TDS, venue start, venue finish, semua harus lewat aplikasi. Kita tidak ingin ramai-ramai, tetapi adalah orang-orang yang betul-betul mematuhi protokol kesehatan. TDS 2021 tetap akan bersama-sama dengan Jambi, karena memang yang pertama itu tagline-nya sudah Connecting Sumatera. Kita sebetulnya mau mengajak kawan-kawan dari provinsi lain, tapi belum dapat jawaban. Tidak hanya Jambi, tapi juga Riau, Bengkulu kita surati secara resmi malah. Kita memang harus merubah format TDS ini yang biasanya hanya di Sumatera Barat, sekarang kita bawa ke kawan-kawan provinsi lain, sehingga Connecting Sumateranya itu betul-betul terlihat. Nah, Jambi itu tetap yang akan diikut, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Ya, jadi artinya kita tetap bawa Jambi. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dilarang, masyarakat wajar saja, sah-sah saja menganggap TDS ini adalah penghambat arus mobilisasi mereka, lalu lintas terhambat, segala macam. Kita paham itu. Kita juga paham bahwa kadang-kadang kita overreacting, menutup jalannya terlalu cepat, membukanya lagi terlalu lambat. Makanya sekarang dengan pelaksanaan TDS yang etapenya lebih sedikit, tidak akan jalan di jalur-jalur bolak-balik, hanya jalur-jalur yang misalnya Padang, Payakumbuh, 50 kota, Padang, Solo, dan lain-lain, tidak semua ruas jalan. Dan kita akan upayakan supaya buka tutupnya lebih diperpendek, sehingga memang masyarakat nanti bisa tidak terlalu dipusingkan oleh buka tutup jalan di etap-etap TDS. Etapnya memang 5, kita sedang mengusulkan, karena memang nanti penentuan etap itu adalah dari tim survei. Karena yang ikut itu hanya beberapa kabupaten kota, maka tentunya kita akan membuat rute-rute antara kabupaten kota yang ikut dan berkontribusi di TDS. Jadi beberapa etapenya mungkin etape Padang, Payakumbuh, 50 kota, Solok. Nah, kita cari variasi-variasi etapenya yang kita yakini tetap dengan nuansa pariwisata. Jadi artinya jalur-jalurnya itu betul-betul jalur-jalur yang indah. Kalau dilihat dengan video, dengan drone, dengan cara-cara fotografi yang luar biasa, itu masih tetap akan menarik bagi wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat. Kita sebetulnya ingin TDS ini semeriah atau sebanyak tahun lalu pesertanya. Tetapi memang kita sadari bahwa pada saat pandemi ini tentu kita punya mekanisme, punya kriteria-kriteria bagaimana menerima peserta itu. Saya bisa katakan misalnya yang sudah kita sepakati dengan tim teknis adalah pembalap yang akan ikut di TDS atau penghobi sepeda yang akan ikut di Grand Fondo itu sudah bawa sertifikat vaksin 2 kali. Kemudian di setiap etape itu mereka akan di PCR. Nah, mungkin, sangat mungkin, satu adalah pesertanya berkurang karena memang ada yang tidak bisa memenuhi vaksin 2 kali tersebut, sertifikasi vaksin 2 kali.
ada yang takut PCR juga. Tetapi di sisi lain, kita juga optimis bahwa mungkin banyak yang datang karena sudah sedemikian lama TDS tidak ada. Seri-seri lain di sekitar kita di Malaysia, di Thailand juga tidak ada, maka kami pikir itu porsinya atau kemungkinannya dua kemungkinan. Memang bisa berkurang karena faktor sosiologi, tapi bisa juga bertambah karena faktor sosiologi karena sudah sedemikian inginnya orang untuk ikut meramaikan TDS di Sumatera Barat. Pertama itu adalah kita sepakati bahwa untuk masuk ke venue utama saat start dan finish itu kita berbasis aplikasi. Nah, itu sudah tersegmentasi, orang-orang yang mengerti aplikasi, mereka akan register di aplikasi tersebut baru bisa masuk. Orang-orang yang masuk itu sudah harus membuktikan bahwa beliau itu sudah melaksanakan vaksin misalnya. Karena semua kami nanti panitia ini akan divaksin dulu. Kalau belum vaksin 2 kali belum bisa jadi panitia TDS. Pembalap juga begitu. Nah, penonton ini mungkin dengan protokol kesehatan yang biasa, cek suhu tubuh, cuci tangan, menghindari kerumunan. Jadi bayangan kita tentang venue TDS yang penuh sesak oleh penonton itu harus kita rubah sekarang. Venue-nya menjadi venue sangat lapang, tapi kemudian nilainya tidak berkurang, karena yang perlu diingat adalah orang akan menikmati pembukaan TDS itu dengan cara lain, dengan cara menyaksikan live yang nanti akan di-upload oleh berbagai akun, baik akun resmi TDS, akun dinas, akun YouTuber, akun influencer. Nah, kira-kira bayangan TDS ke depan untuk mengantisipasi pandemi seperti itu. Wajar saja masyarakat berpikir bahwa TDS tidak punya trickle down effect, namanya efek rembesan terhadap perekonomian, karena memang kita selama ini punya orientasi sepertinya salah, pariwisata yang mendukung balap sepeda, padahal sebetulnya balap sepeda lah yang mendukung kepariwisataan Sumatera Barat. Jadi paradigmanya harus kita rubah kembali. Jadi balap sepeda ini yang mendukung pariwisata. Yang kedua, memang ada beberapa kriteria standar yang sebetulnya bisa kita negosiasikan, misalnya standar penginapan atau standar makanan. Nah, itu sedang kita diskusikan dengan tim teknis yang mengatakan, pertama, kalau pembalapnya bisa nginap di destinasi finish, ya harus nginap. Kalau enggak, karena memang standar khusus, ofisialnya sekurang-kurangnya harus nginap di situ. Kalau tidak, panitia lainnya harus nginap di situ. Nah, yang ketiga, sebetulnya TDS ini tidak melulu tentang start, finish, balap, tidak hanya itu. Tetapi adalah festival, event yang harus kita buat H- sekian sebelum TDS dan H+ sekian setelah TDS. Nah, ini yang kurang kita motivasi kawan-kawan kabupaten kota untuk mengumpulkan CEO-nya, kalender of event-nya, COE-nya yang kita akumulasikan supaya semua nanti bisa disatukan jadwalnya dari tanggal 4 sampai 12 September 2021. Jadi sekali lagi menurut kami kita akan berikan warna baru terkait trickle down effect untuk perekonomian daerah. Pariwisata itu adalah tentang piti masuk. Seberapa banyak orang datang, tapi kemudian orang datangnya ini juga adalah orang yang berkualitas. Artinya dia bisa tinggal lebih lama, dia bisa keluar atau belanja uang lebih banyak. Nah, di TDS itulah yang sedang kita upayakan, bukan tentang pembalap dan ofisialnya yang hanya 300 orang. Keluar APBD sekian, bukan begitu. Tetapi kalau kita kumpulkan event ini, kemudian kita lakukan di saat pelaksanaan TDS, orang lain akan datang untuk melihat event dan event TDS. Orang akan tinggal, orang akan belanja, itulah yang kita tuju. Yang kedua, TDS tidak hanya racing sekarang, TDS juga Grand Fondo.
bisa kita bayangkan peserta Grand Fondo katakanlah 300 atau 400 orang lagi yang datang. Mereka akan nginap di Sumatera Barat, berada di Sumatera Barat, membawa sepedanya langsung dari mana-mana, tinggal 3 hari di sini. Uangnya dari mereka sendiri. Nah, kira-kira konsep itu masuknya di dalam kepariwisataan atau sport tourism itu kira-kira seperti itu. Kita rubah mindset TDS untuk lebih berorientasi kepada penerimaan bagi daerah. Ada 2 aplikasi nanti yang akan coba kita terapkan di TDS 2021. Yang pertama adalah aplikasi namanya e-register. Semua yang masuk ke venue utama TDS itu terregister melalui aplikasi. Yang kedua, kita sudah minta tim teknis untuk memikirkan semua transaksi di lokasi TDS itu harus cashless. Itu memakai e-money. Nah, dari 2 hal itu saja sebetulnya kita sudah bisa mengidentifikasi berapa orang yang datang, kapan dia pulang. Nah, kalau lebih-lebih ini berbasis NIK, nomor induk kependudukan, kita sangat mudah mendeteksi orang luar Sumatera Barat yang berada pada lokasi TDS. Kita catat dia tanggal berapa dia datang, tanggal berapa dia pulang, karena mungkin orang yang sama akan mengiringi TDS ini. Kita tahu lama tinggalnya. Nah, waktu cashless, mereka bertransaksi, mereka belanja dan lain-lain, mereka mempergunakan e-money. Nah, kita bisa melakukan sampling bahwa satu orang itu belanja sekian di TDS. Kita juga kerjasama dengan travel agent tour operator untuk menerima paket-paket Grand Fondo. Nah, kepada TATO, travel agent tour operator, kita juga minta mengidentifikasi berapa orang peserta Grand Fondo, di mana dia nginap, berapa harga paketnya, apa yang dia belanjakan, dan itu bisa kita atur. Cycling for All atau Grand Fondo adalah suatu jenis race sekarang yang juga sudah banyak dilakukan oleh seri-seri di dunia. Itu adalah untuk penghobi sepeda menjajal suatu rute race resmi. Nah, ini menjadi menarik karena peserta yang datang itu biasanya yang gila sepeda. Untuk gila itu mereka punya standar, mereka tentunya orang yang punya uang. Karena tidak mau dia gila kan, dia bawa sepedanya dari Jakarta, dari Bandung, dari Jogja, mudah-mudahan dari negara tetangga. Mereka nginap di sini sambil guyon. Ada yang bilang sama saya, katanya sepeda peserta Grand Fondo ini lebih mahal daripada sepeda race para racer TDS. Nah, kira-kira kita bisa imajinasikan kalau orang seperti itu yang datang ikut Grand Fondo di Sumatera Barat, dia tidak akan balap sebagaimana kita pikirkan, tapi dia pada spot-spot tertentu, dia berhenti, dia selfie, dia upload di Instagram. Nah, kita bisa bayangkan betapa orang ini menginfluence, karena mereka juga influencer, untuk membuat orang penasaran dan ingin datang ke Sumatera Barat. Kita misalnya berharap ada seleb misalnya yang ikut, kan ada seleb-seleb persepeda sekarang ini, dia punya follower jutaan. Tiba-tiba dia berhenti saja di 10 titik indah di Sumatera Barat. Kira-kira apa yang terjadi untuk pariwisata Sumatera Barat? Nah, itu mungkin tujuan kita. Untuk masyarakat Sumatera Barat, kami menghimbau yang pertama, tolong pahami bahwa kita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pariwisata, sedang berusaha membuat TDS yang lain, TDS yang baru, TDS yang kira-kira mampu menjawab berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat. Tentu hal ini butuh kerja keras kita semua, dalam arti misalnya yang pertama, TDS itu tetap harus kita laksanakan di 2021. Kalau enggak, 2 tahun kita TDS sudah ada di Sumatera Barat. Dan kalau sudah tidak ada 2 tahun, menurut kami untuk mengangkatnya kembali susah. Turun ratingnya, turun posisi brandingnya. Jadi mohon dukungan yang pertama tentang itu. Yang kedua adalah TDS ini kita yakini tidak akan memacetkan lagi karena jalurnya sedikit, relatif sedikit. Yang ketiga, mohon dipahami bahwa cara menikmati TDS kita rubah orientasinya. Tidak harus datang ke venue, tidak harus berkumpul di pinggir jalan,
Sekarang sudah ada media sosial, sudah ada live dari akun-akun. Nanti nikmati melalui live di akun-akun tersebut. Nah, yang keempat mungkin sama-sama kita jaga, karena kadang-kadang kami di Dinas Pariwisata ini atau orang yang mengurus pariwisata, kita sering kena komen oleh orang-orang, kan wisatawan datang membawa ini COVID segala macam. Padahal kalau kita mau jujur, sebetulnya kadang-kadang kita juga yang tidak siap sebagai tuan rumah. Kalau kita misalnya tidak memakai masker, ke Singapura tiba-tiba disiplin, tapi begitu sampai ke Padang lagi tiba-tiba tidak disiplin lagi. Jadi sekali lagi, orang yang datang dengan kita sama-sama memakai prokes COVID-19 di pelaksanaan TDS.